jaringannya agak lambat ya. Oke ya, kita mulai saja. Ini Bapak juga tidak bisa lama ya, saya Bapak hanya menjelaskan yang ini saja untuk melengkapi pemahaman tentang metode pelaksanaan itu ya untuk bangunan gedung. Nah, yang akan disampaikan hari ini itu adalah mengenai metode pembagian zoning ya untuk struktur bawah dan atas itu ya. Nah, tetapi sebelum Bapak menyampaikan itu, tadi dengan PJ saya udah komunikasi mengenai tugas gitu ya, tugas 2. Tadi sudah ada yang menyampaikan dari kelompok 2. Ternyata setelah Bapak baca-baca, ada yang keliru di zonanya gitu ya. Di zonanya di slide berapa ya? Di slide keempat gitu ya. Itu zona 2, harusnya zona 1. Atau menurut Anda, apakah benar nggak zona 2 gitu ya? Tapi kalau lihat gambarnya itu masih yang di sebelah kanan, harusnya zona 1 gitu ya. Yang di slide nomor slide 4. Slide 4, 5, 6 ya. 7, berlanjut juga ke 7. Ya, mohon dikoreksi lagi ya untuk kelompok 2 dan yang kelompok lain juga mungkin menyesuaikan gitu ya. Oke, kita mulai dengan metode pembagian zoning. Ini waktunya sudah lewat 18 menit ya dari durasi yang disediakan sekitar 40 menit ya. Jadi ada waktu 22 menit lagi. Mudah-mudahan yang ini bisa selesai secara umum dulu ya. Karena perkuliahan ini dalam satu semesternya kan cukup panjang ya. Jadi dipotong nanti luring masih cukup panjang lah. Jadi bisa tercapai materi untuk MPK 2 ini gitu ya. Oke, lanjut saja ke slide berikutnya. Oke, dilanjut ke slide berikutnya. Stop cor ya. Terus kurang ke atas. Ya. Mungkin Anda asing ya dengan kata stop cor itu. Itu istilah di lapangan. Jadi kalau memberhentikan pengecoran pada struktur gedung bertingkat yang untuk ngecor blok dan lantai, itu pemberhentiannya disebut stop cor gitu ya. Nah itu mengenai metodenya bermacam-macam ya, terutama untuk pengecoran berlanjutnya. Ada yang dipasang kerang nyamuk gitu ya, untuk melanjutkan pengecoran berikutnya. Ada juga yang diberi cairan perkat gitu ya. Jadi untuk menyambungkan beton lama dengan beton baru. Nah, tetapi pada prinsipnya bahwa pengecoran itu tidak boleh sembarangan gitu ya. Nah,
nanti ada denahnya lah. Jadi kalau suatu denah bangunan, kalau kita akan mengecor, itu stop cornya itu atau pemberhentian pengecorannya itu harus melewati dulu tumpuan gitu ya, kurang lebih lah 1/4 bentang ya, melebihi tumpuan. Jangan di stop di sebelum tumpuan, jangan di stop di pas tumpuan gitu ya. Nah mungkin Anda masih ingat mengenai bidang momen gitu ya, bidang momen atau bidang geser, nah itu harus melewati tumpuan gitu ya, harus melewati tumpuan di mana kalau momennya itu masih negatif gitu ya, diharapkan momennya 0 sih, dan bidang gesernya tidak terlalu besar. Jadi kurang lebih diperkirakan 1/4 bentang gitu ya, maksimum gitu ya. Karena kalau lebih 1/4 bentang, ya menjadi tidak aman lagi strukturnya, jadi tidak kuat gitu ya. Nanti ada denahnya ya di bagian slide keberapa gitu ya untuk pembagian zona. Nah, jadi stop cor itu adalah pemberhentian pengecoran pada balok dan lantai ya, supaya mudah diingat aja ini ya. Mungkin nanti di dinding juga ada gitu ya, stop cor. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kenapa Bapak, hilang? maaf, jaringan yang awalnya keputus tadi awal ya yang share screen Pak, terus jaringannya keputus katanya. Oh Sebentar iya, Pak. karena lagi masalah ini jaringan sekarang itu. Mau dilanjut share screen sama Fitra katanya Pak. Oh iya ya. Oke, pindah ke slide yang terus. Nah ini eh, faktor pengaruh ya dalam pembagian zona ya, menurut Mardal ya. Coba di ke atasin dulu. Bukan itunya. Ke atas terus. Terus kelewat. Kok kosong. Oke, itu aja pengaruh aja. Yang pengaruh. Faktor pengaruh. Nah itu menurut Mardal gitu ya. Nah, ini ada beberapa faktor ya kalau mau menentukan zoning itu.
memang tidak mudah gitu ya untuk menentukan zoning itu karena ujung-ujungnya ya biaya gitu ya dan target dari owner sebagai pemilik bangunan gitu ya. Nah biasanya kalau bangunan-bangunan komersial itu nggak masalah ya dari biaya, dari segi biaya nggak masalah ya. Jadi yang dikutak-atik itu adalah target waktunya ya, supaya modal yang dikeluarkan untuk membangun itu bisa cepat kembali gitu ya. Nah ini faktor-faktor pengaruh yang disampaikan Mardal itu. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya gitu ya. Nah memang dari beberapa referensi dan Bapak juga telah menyampaikan bahwa ini kan kaitan dengan sistem itu ya, sistem konstruksi acuan perancah yang akan digunakan, kemudian metode konstruksinya seperti apa gitu ya. Nah, sehingga dalam analisis metode pelaksanaannya itu akan jelas mempertimbangkan segala-segala aspek yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembangunan tuh ya. Dalam hal ini adalah ketersediaan sumber daya gitu ya. Apakah metode konstruksinya akan seperti apa, kemudian alat yang disediakan atau alat yang akan digunakan seperti apa ya. Jadi kalau untuk bangunan gedung bertingkat di atas 5 atau 6 lantai, itu kan menggunakan mobile crane itu kan agak riskan gitu ya. Produktivitasnya kecil. Nah, alternatif yang lainnya adalah pasti akan menggunakan tower crane gitu kan ya. Kemudian metode pengecorannya apakah menggunakan konkrit pump atau pompa kodok gitu ya, atau statik pompa gitu ya, atau menggunakan konkrit, menggunakan bucket gitu ya, di mana betulnya itu atau konkritnya itu diangkut melalui tower crane gitu ya. Itu adalah pilihan-pilihan dari ketersediaan sumber dayanya gitu ya. Kemudian skedul pelaksanaan struktur secara keseluruhan. Nah, ini tadi berkaitan dengan masalah biaya itu kan ya. Seperti disampaikan kemarin di mata kuliah PADP itu, apakah besistinya itu 2 tingkat lantai atau 3 tingkat lantai, itu kan skedulnya ya berbeda gitu ya. Yang jelas kalau jumlah tingkat besistinya lebih banyak, maka proses pembangunan dalam hal ini adalah skedulnya akan lebih cepat gitu ya. Kemudian alur mobilitas di lapangan tuh ya, di set yang tersedia. Itu juga akan mempengaruhi pembagian zona gitu ya. Karena kalau lahannya sempit, itu agak susah ya untuk mobilisasi peralatan gitu ya. Kalau lahannya sempit. Kemudian masalah lingkungan ya. Masalah lingkungan. Nah, kadang-kadang lingkungan membatasi jam kerja gitu ya. Jadi kadang-kadang lingkungan membatasi jam kerja itu tidak boleh bekerja atau proyek tidak boleh melakukan aktivitas itu di atas jam 5 sore misalkan gitu ya. Ya berarti otomatis proyek hanya bisa dikerjakan satu shift saja gitu ya. Satu shift itu artinya jam kerja normal lah. Dari jam 8 sampai jam 4, yang dari jam 4 ke jam 5-nya untuk beres-beres gitu ya. Nah, sehingga malam otomatis tidak bisa bekerja gitu ya. Nah itu merupakan faktor-faktor pengaruh dalam pembagian zoning yang harus diantisipasi dan dipertimbangkan gitu ya. Lanjut lagi. Nah ini secara umum aja kemarin juga sudah disampaikan bahwa umumnya para kontraktor itu mempertimbangkan pembagian zona itu ke volume beton itu ya, atau
lagi, kalau PP itu ke volume beton di sekitar 100 meter kubik beton. Kalau waskita karya, adikarya gitu ya, utama karya itu acuan standarnya itu 400 meter persegi luas lantai gitu ya. Kemudian dihitung produktivitasnya ya. Nanti di slide berikutnya ada contoh perhitungannya. Coba lanjut. Nah, ini contoh saja ini. Contoh ini diambilkan ya dari tugas akhirnya bimbingan Bapak yang kemarin. Ini waktu 1 TM-nya ini kebesaran gitu ya. Tapi ini nggak apa-apa karena ini data juga. Jadi waktu 1 TM itu truk mixernya itu mengeluarkan beton 13 menit gitu ya. Untuk 7 meter kubik beton itu. Nah, sebenarnya di lapangan itu tentu saja banyak faktor yang akan mempengaruhi waktu gitu ya. Nah, umumnya itu di settingnya di sekitar 20 menit ya untuk satu truk mixer kapasitas 7 meter kubik beton itu. Mungkin ini belum mempertimbangkan manuvernya itu ya, manuver dan setting ke pompa beton gitu ya. Ini hanya mengeluarkan saja. Kata Bapak ini oke, nggak apa-apa, bisa dijadikan sebagai data itu ya. Tapi pada umumnya sekitar 20 menit per satu truk mixer ya untuk mencorok pada gedung-gedung bertingkat. Nah, ini mengenai jam kerja efektifnya. Ini di SNI sudah ada 5 jam. Atau mungkin ada juga yang memodifikasi ya sampai 6 jam gitu ya. Jadi 1 jam di awal adalah untuk persiapan, 1 jam di akhir untuk pembersihan, termasuk dengan jam istirahatnya 1 jam. Gitu ya. Jadi total 8 jam. Nah, ini karena 1 TM-nya itu 13 menit, kalau dihitung produktivitas pengecorannya itu per hari itu jam kerja efektif ya, jadi per 5 jam di sini, itu kemampuan ngecor 161 meter kubik ya. 161 meter kubik. Nah, itu kalau diterjemahkan ke luas lantai, memang tergantung dimensi struktur pada proyek tersebut ya. Kalau bentang-bentangnya cukup panjang, ya mungkin luasnya menjadi kecil dibanding dengan bentang-bentang pendek dan dimensi-dimensinya yang kecil gitu ya. Mungkin luasnya akan lebih besar gitu ya. Nah, ini hanya contoh saja supaya mudah dipahami untuk dasar-dasar pembagian zona itu. Lanjut. Nah, oke, ini di denahnya ya. Ini denah untuk fondasi maupun balok lantai. Pada salah satu proyek di Bandung tuh ya. Ini setelah dihitung ke denah-denah bangunan itu menghasilkan 4 zona katanya, 4 zona. Kemudian lanjut. Yang ini termasuk dengan fondasinya ya. Lanjut. Nah, ini mengulang dulu sedikit gitu ya tentang metode pelaksanaan fondasi. Jadi denah yang tadi di awal itu dibagi dalam 4 zona gitu ya. Nah, bagaimana menyiapkan zona untuk struktur atas? Nah, maka rancangan untuk metode pelaksanaan di fondasi juga harus mengikuti
rancangan untuk struktur atas metode pelaksanaan pondasi gitu ya. Nah ini tujuannya kan untuk apa sih, menyediakan pelaksanaan struktur atas. Jadi pekerjaan struktur bawah itu harus match dengan pekerjaan struktur atas gitu ya. Jadi kalau tidak match ya nggak bisa gitu ya. Jadi nanti struktur atasnya nanti akan menunggu. Nah, oleh karena itu dari pembagian zona struktur atas, maka dalam bahasa lapangannya itu ini diinformasikan ke orang-orang yang akan melaksanakan pekerjaan pondasi gitu ya. Atau kalau menggunakan subkontraktor ya diinformasikan ke subkontraktor bahwa zona 1 akan dimulai di sisi kiri atau sisi kanan gitu ya, atau di bagian belakang gitu ya, dari denah yang ada, dan batasan-batasan tentang zoningnya juga harus disampaikan gitu ya. Ini kalau kita lihat di zona 1, dilihat di urutan tanda panahnya gitu ya. Ini metodenya bore pile gitu ya, atau tiang panjangnya sama saja. Jadi urutan mengerjakan titik-titik pondasinya itu berdasarkan tanda arah panah gitu ya. Nah ini karena ada basementnya, jadi setelah di zona 2 beres itu langsung ke dinding basement dulu ya, untuk perkuatan di zona 3 gitu aja. Nanti dari zona 4 kita mengerjakan lagi untuk dinding basementnya gitu ya. Nah ini mengenai metode pelaksanaan untuk fondasi secara garis besarnya adalah seperti ini gitu ya. Nah untuk bisa menghitung durasinya di metode pelaksanaan fondasi, prinsipnya sama saja ya, berdasarkan produktivitas kerja dalam satu hari kerja gitu ya, jam kerja efektif. Nah cuma kalau untuk fondasi ada syarat-syarat lain yang harus dipahami gitu aja. Seperti kalau mau melaksanakan fondasi bore pile, maka setelah lubangnya itu dibuat, kan harus segera dicor. Tidak boleh dimalamkan atau dibiarkan satu hari gitu aja. Karena dikhawatirkan di dalamnya itu akan terjadi longsor, sehingga lubang di bagian bawah itu akan tertutup tanah gitu ya. Sehingga tanah kerasnya itu tertutup dengan longsoran tanah gitu ya. Nah itu sekilas mengenai metode pelaksanaan fondasi harus sinkron dengan pelaksanaan untuk struktur atasnya ya. Oke lanjut. Nah ini dari denah yang tadi itu seperti Bapak sampaikan kemarin tuh ya. Kadang-kadang kan di lantai bawah itu dari basement sampai podium lantai berapa, apakah 3 atau 4 atau 6 gitu ya. Itu jumlah lantainya luas gitu ya. Nah setelah ke atas jumlah lantainya, bukan jumlah lantai, luas lantainya menjadi kecil gitu aja. Nah, sehingga jumlah zoningnya juga akan semakin kecil gitu aja. Nah dalam hal ini karena tadi dihitung di awal itu produktivitas pengecorannya itu 161 meter kubik beton, maka untuk lantai 7 ya sampai 14 ini setiap zonanya di bawah itu ya, di bawah 161 meter kubik. Zona 1 volume betonnya itu 143 sekian. Ini bukan persegi ya, tapi kubik ya. Ini mungkin salah mengeditnya ya. Nah, sehingga lantai 7 ke atasnya itu menjadi 2 zona ya, atau 2 zoning ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh lagi ini di pengerjaan pondasinya ya.
Jadi ada satu denah seperti ini. Untuk struktur atasnya dibagi dalam 4 zona pengecoran ya. 4 zona pengecoran. Coba perhatikan yang zona 1 ya. Zona 1 ke zona 2. Jadi mulainya ngecor itu kan dari sisi kanannya. Dari sisi kanan ke sisi kiri gitu ya. Nah, maka pemutusan stop cornya itu untuk ke lantai gitu ya. Itu di antara garis hijau dan garis merah gitu ya. Jadi sudah melewati kurang lebih 1/4 bentang tuh ya. Jadi diputusnya seperti itu. Kemudian berlanjut nanti ke zona 2, zona 3, dan zona 4. Nah ini untuk mengerjakan ponasinya ya harus per zona ini. Jangan ada acak-acak gitu ya. Kalau ada acak-acak nanti untuk struktur atasnya terhambat gitu ya pelaksanaannya. Oke, lanjut lagi. Nah ini contoh yang lainnya lagi. Ada berapa zona itu ya? 1, 2, 3, 4, 5 kalau tidak salah ya. 3 zona. Nah ini Bapak ambilkan contoh yang di gedung Muhammadiyah yang di Gede Bage ya. Yang di Gede Bage itu karena dibatasi oleh masyarakat tidak boleh bekerja lebih dari jam 5 gitu ya. Sehingga ini kecil-kecil zonanya ya. Zonanya. Bahkan ada yang dicor. Zonanya itu 2 hari gitu aja. Tidak 1 hari. Nah itu karena faktor lingkungannya. Ini yang di lantai 10. Coba lanjut lagi. Nah ini mengenai tanggal-tanggal pengecorannya ya. Tanggal-tanggal pengecorannya di lantai 10. Kemudian lanjut lagi. Lanjut lagi. Nah itu. Ke lantai 11 zonanya lain-lain gitu aja. Ya karena faktor dari lingkungan itu kan ya. Dari lingkungan. Jadi pembagian zona itu memang tidak bisa dipaksakan gitu ya kalau ada pengaruh dari lingkungan ya. Sehingga perlu penyesuaian. Nah, di sini sudah ada tanggal-tanggalnya, tanggal-tanggal pengecoran. Kemudian yang di kotak-kotak itu kalau tidak salah volume betonnya ya. Jadi setelah tanggal ada kotak lagi, misalkan 77 itu volume betonnya ya. Bahkan ada yang 25 meter kubik betonnya gitu ya. Untuk 1 kali pengecoran. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kan ya. Ini lantai 11. Zona 1, 77 meter kubik beton. Zona 2, 25 dan 44 ya. Zona 3, 40 dan 30 meter kubik. Zona 4-nya 76 meter kubik dan zona 5-nya 77 meter kubik. Jadi di proyek ini satu zonanya ada yang dicor 2 kali gitu ya. Ya karena kendala-kendala di lapangan itu ya, jadi tidak bisa dicor 1 hari selesai gitu ya. Nah ini kalau kita lihat waktu siklusnya 34, 35, 36, 35, dan 34. Nah ini karena dipengaruhi oleh waktu libur gitu ya. Waktu libur hari raya ya.
itu libur hari raya. Jadi ada pengaruhnya. Jadi bekisting dipasang dulu, kemudian libur. Atau bekisting dan tulangan dipasang. Sehingga ngecornya setelah libur hari raya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini lantai 12 ya. Lantai 12-nya hampir mirip dengan zona yang di lantai 11 tuh ya. Oke, lanjut saja ini. Nah, ini kan ya. Ini siklusnya sudah normal kembali. Siklusnya 10 hari, ada yang 9 hari juga ya. Nah, ini kalau dilihat selang pengecoran antara zona ya, itu 2 harian kan ya. Ya, 2 hari, tapi ada juga yang sehari kan ya. Kemudian polimobeton yang dicorkan juga ada yang hanya 14 meter kubik kan ya. Nah, ini seperti disampaikan di mata kuliah PADP itu, selang antar zona itu 2 atau 3 hari gitu. Ini waktu siklusnya 10 hari ya karena ada faktor dari lingkungan itu kan ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Apa udah selesai? Oh, masih ada tuh. Oke, ini siklusnya ada juga yang 8 hari kan ya. Ada yang 8 hari ya karena volume yang dicorkannya itu kecil gitu kan ya. Volume yang dicorkannya kecil. Jadi hanya 48 meter kubik gitu kan ya. Nah, jadi kalau volume betonnya kecil, maka luas lantainya kecil, maka siklusnya bisa cepat gitu kan ya. Nah, sebaliknya kalau luas lantainya besar, otomatis volume betonnya juga akan besar ya. Tapi itu tergantung dari bentang-bentang yang ada ya. Kalau semakin panjang tentu saja balok-baloknya itu akan besar ya. Sehingga volume beton juga akan menjadi besar. Oke, lanjut ke lantai 14-nya yang merupakan atap ya. Yang merupakan atap. Lanjut dulu aja. Jadi berapa volume betonnya ya. Ya, oke. Nah, ini volume betonnya di zona 4 sampai 105 meter kubik kan ya. Kemudian siklusnya juga di sini bervariasi gitu ya. Bervariasi. Ada yang sampai 13 hari gitu ya. Tapi kalau dilihat dari selang antar zonanya, ya memang kelihatan ada kendala di zona 3 itu kan ya. Harusnya selangnya itu 2 hari, ini menjadi 5 hari gitu ya. Jadi ada keterlambatan 2 hari gitu ya. Nah, ini merupakan dasar-dasar untuk pembagian zona gitu ya. Pembagian zona di dalam melaksanakan pekerjaan untuk gedung-gedung bertingkat gitu ya. Nah,
nanti ke depannya mungkin Anda harus nyari-nyari denah gitu ya untuk tugas di MPK 2 ini. Apakah denahnya itu nanti akan dijadikan beberapa kelompok, misalkan jadikan 4 kelompok itu kalau denahnya besar, tapi kalau denahnya kecil ya dijadikan 2 kelompok atau 3 kelompok gitu ya. Jadi nyari denahnya yang kira-kira luasnya di atas 1000 meter persegi ya, supaya bisa dibagi menjadi beberapa kelompok gitu ya. Oke, barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Mumpung ada waktu ujungnya ya. Silakan. Halo, silakan. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Jadi Pak, kalau menentukan zona itu pertamanya nyari produktivitas kerjanya dulu Pak. Dari sana juga boleh. Dari volume beton boleh. Denah gitu artinya ya. Denah dihitung dulu berapa sih volume beton per lantainya gitu kan ya. Volume beton per lantainya. Baru kita menghitung produktivitas kerjanya gitu kan ya. Itu berdasarkan data-data kemampuan satu truk kalau mengecor itu membutuhkan waktu berapa lama gitu kan ya. Sehingga nanti durasi produktivitasnya itu bisa diperoleh gitu kan ya. Nanti volume beton tinggal dibagi dengan kemampuan satu truk itu berapa lama gitu ya. Dan jangan lupa mengenai jam kerja efektifnya itu diperkirakan jangan sampai melebihi jam kerja efektif. Karena kalau melebihi jam kerja efektif nanti akan ada tambahan biaya gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Mulai dari mana saja silakan tuh ya. Dari produktivitas atau volume beton. Oke, kira-kira begitu. Bang, Bisa dipahami. bisa Pak, terima kasih Bapak. Oh ya, oke. Yang lainnya silakan. Oke, ini yang cowok belum kedengaran suaranya. Ayo, silakan. Bapak izin bertanya, Oke, silakan. tadi Pak maaf masih belum paham yang perihal Bapak tadi tugaskan. Tugasnya jadi kayak gimana Pak? Untuk tugas kedepannya Iya, mencari denah bangunan gitu kan ya. Mencari per denah. kelompok Pak. Sebentar dulu. Mencari denah bangunan yang kira-kira luasnya itu per lantai di atas 1000 meter persegi supaya dalam satu denah itu bisa dibagi-bagi nantinya gitu. Oh iya, Kebayang? baik Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya karena mencari denah itu kan susah gitu ya. Dalam kondisi seperti ini, kalau kondisinya tidak seperti ini kan Anda bisa ke kampus nyari gambar-gambar yang bekas PKL gitu ya. Sehingga nanti bisa dibagi-bagi. Iya baik Pak. Ya, cukup jelas kan ya? Atau cukup? Jelas Pak. Oke, Oke yang lainnya.
Ayo, oke, yang lainnya. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Nah, ini dari metode-metode ini itu ada yang namanya speed contraction yang kemarin Bapak tugaskan itu. Nah, ini kaitannya juga dengan ini, dengan metode pelaksanaan gitu aja. Kemarin ada yang kebagian tugasnya siapa aja sih yang speed contraction? Halo? Tugas yang mana, Pak? Tugas yang kemarin di PADP kan Bapak menugaskan contoh soalnya itu ada speed contraction gitu kan ya. Nah, siapa yang kebagian itu? Belum dibagi Pak untuk yang soalnya mah. Katanya kemarin berdasarkan itu. Jadi belum dibagi ya. Ya segera Belum, dibagi Pak. kan. Segera dibagi supaya bisa dipelajari gitu. Baik, Pak. Nah, speed contraction itu nanti hubungannya dengan metode juga gitu. Cuma di beberapa materi itu masuknya ke konstruksi acuan dan perancah atau ke POMBOK-nya gitu. Nah, tapi sebenarnya berkaitan dengan metode pelaksanaan konstruksi gitu. Jadi kalau tidak menerapkan itu, ya maka waktu siklus akan terganggu gitu kan ya. Atau waktu siklus akan menjadi lambat gitu. Nah, supaya tidak lambat, ya bagaimana gitu. Itu harus menggunakan prinsip-prinsip dari speed contraction gitu kan ya. Itu belum lagi nanti Anda harus berhitung mengenai kecepatan kolom gitu kan ya. Kecepatan kolom. Nah, itu tidak apa sih? Tidak boleh dikesampingkan kolom itu. Jadi kalau kolom tidak bisa dibangun, maka balok lantai pun tidak bisa dikerjakan, gitu kan prinsipnya ya. Benar kan? Ya, Halo? Pak. Jadi untuk bisa melaksanakan pekerjaan balok dan lantai, kolomnya dulu harus sudah dikerjakan gitu kan. Atau shear wall. Nah, mungkin sekalian aja tambahan buat pemahamannya. Shear wall itu kan pemahamannya kalau zaman dulu kan dinding geser gitu aja sebagai penguat struktur. Tapi di dalam perkembangan metode konstruksi bahwa kolom itu difungsikan sebagai shear wall gitu aja. Sehingga ada kolomnya yang lebar dan besar gitu aja. Jadi bisa dinamakan shear wall juga ya. Kalau dulu kan tahun 90-an itu yang namanya shear wall kalau tidak di lip di lokasi lip itu di ujung-ujung atau di sudut-sudut bangunan gitu aja. Nah, kalau sekarang posisinya di setiap bukan di setiap, ada di bagian-bagian kolom gitu ya, cuma lebar dan gede gitu ya. Nah, jadi shear wall dan kolom itu harus dikerjakan lebih dulu gitu ya. Nah, nanti masalahnya tergantung dari metode yang lainnya. Apakah nanti akan berkaitan dengan metode monolitik atau metode yang biasa gitu ya. Jadi kolom dulu dicor, baru berlanjut ke balok lantai. Kalau metode monolitik kan kolom balok kolom atau shear wall dan atau shear wall kemudian balok lantai dicor sekaligus ya. Nah, itu pun merupakan tugas yang kemarin itu aja. Oke, yang lainnya lagi silakan. Ayo silakan. Dari saya Cukup, mah Pak. Bapak. Cukup, Halo. Pak. Belum apa? Cukup apa?
Sejauh ini mah cukup paham, Pak. Cukup jelas, Pak. Terus? Oke ya, kalau sudah cukup paham ya syukur gitu kan ya. Nah nanti untuk lebih pahamnya lagi, yang tentu saja harus di-cover sama tugas itu ya. Sama tugas, oleh karena itu Anda harus mencoba mencari denah-denah bangunan ya. Mungkin Anda bisa menghubungi kakak-kakak kelas itu ya. Kakak-kakak kelas di prodi Anda ataupun yang sedang PKL gitu ya. Yang sedang PKL ya. Yang sedang PKL pasti ada gambar bangunan-bangunannya itu ya. Yang di D3 gitu ya. Karena ada juga yang PKL D3 gedung gitu ya. Di samping yang D4 PG itu untuk men-share itunya, membagi-bagi gambar bangunannya itu ya. Diharapkan bangunannya jangan yang kecil ya, di atas 1000 meter persegi lah. Supaya cakupannya bisa luas gitu kan. Baik, Pak. Iya. Yang itu tolong ya, yang tugas PDP dibagi-bagi supaya bisa mulai dicicil dikerjakan gitu kan ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, ya. Ya, Pak. Kalau waktu di MPK, Bapak nanya aja ini ya. Kalau di MPK 1 itu materinya sampai di mana sih? Sampai ini, Pak, sampai dinding penahan tanah. Oh, DPT aja, dari pondasi sampai DPT. Iya, Pak. Hanya dua materi besarnya itu aja ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Kalau metode-metode yang lainnya belum ya, seperti top down belum ya. Halo, metode top down udah? Udah, Pak, udah. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Metode top down udah ya. Ya mungkin di MPK 2 ini karena Pak Krisnya kan sedang sakit ya. Jadi mungkin Bapak yang akan lebih banyak memberikan materi ini gitu ya. Tapi pada prinsipnya bahwa target dari MPK 2 ini kan lebih banyak ke struktur atasnya gitu ya. Jangan sampai nanti Anda keliru di dalam menentukan elevasi bangunan gitu ya. Karena tidak gampang gitu ya untuk mengaplikasikan hasil rancangan dalam hal ini gambar ke lapangan tuh ya. Banyak beberapa kasus di lapangan yang posisi kolomnya itu bergeser itu ya. Nah, pengalaman Bapak ngebimbing yang PKL 2 tahun lalu itu bangunan di Unjani itu, kan Unjani sedang membangun kampus waktu itu ya, 2018 itu. Nah itu surveyornya sampai diganti 2 kali kalau tidak salah ya. Karena kolomnya itu bergeser dari posisinya itu ya. Nah, karena metode pelaksanaannya yang keliru gitu ya. Jadi keliru dalam hal ini adalah di dalam memplotkan koordinat gitu ya, koordinat bangunan ke lapangan gitu ya, sehingga bergesernya 6 cm atau 8 cm gitu ya, bergesernya itu. Jadi di antara lantai ke lantai itu ada bergesernya
sekitar itu ya. Jadi hampir melebihi toleransi yang disyaratkan tuh ya. Karena kalau melebihi dari toleransi yang disyaratkan, maka beban kolom itu beserta beban-beban dari atasnya itu kan akan menjadi momen kan ya. Jadi bukan sentris menjadi eksentrisitas gitu ya. Sehingga beban dari atas itu akan menjadi momen tambahan gitu ya. Sehingga akan mempengaruhi kekuatan struktur. Dan ada lagi pergeseran-pergeseran seperti itu di jembatan gitu ya. Jadi si kolom-kolomnya atau pilar-pilar jembatan itu bergeser gitu ya, karena salah di dalam mengukur gitu ya. Nah, jadi target-target metode pelaksanaan itu tidak hanya di mata kuliah ini kan ya, tidak hanya menjelaskan secara global gitu ya, tetapi nanti akan disampaikan juga mengenai per elemennya supaya menjadi satu kesatuan di dalam mata kuliah ini, yaitu mata kuliah pelaksanaan konstruksi, metode pelaksanaan konstruksi gitu ya. Oke, kira-kira bisa dipahami ya? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, jadi untuk perkuliahan hari ini cukup sampai di sini. Karena Bapak juga ditugaskan untuk segera ini ya, menyelesaikan program sertifikasi ya. Jadi tiap tahun Polban itu suka diberi hibah sama Dikti gitu ya, untuk mensertifikasi mahasiswa kita tingkat akhir gitu ya. Ini sudah tahun kedua, jadi itu membutuhkan persiapan yang apa sih ya, yang matang gitu ya, karena nanti kaitannya dengan kontrak itu ya. Jadi kalau kontraknya terbengkalai ya kita akan memperoleh denda gitu ya. Sama dengan kontrak-kontrak proyek gitu ya. Pelaksanaan sertifikasi itu minggu depan, jadi sudah dimulai. Ini juga sudah terlambat 2 minggu gitu ya. Ya karena kemarin disibukkan dengan ujian sidang tugas akhir gitu ya. Plus revisian dan administrasi ya supaya bisa yudisium dan wisuda sesuai dengan tanggal yang sudah direncanakan oleh Polban itu ya. Nah, sehingga baru dimulai lagi minggu kemarin kegiatan ini, otomatis harus bisa dimulai Sabtu besok gitu ya, Sabtu besok selama 2 minggu berturut-turut, karena awal November itu harus sudah mulai bikin laporan dan progres penyelesaian laporan harus segera disampaikan ke Dikti gitu ya. Oke, itu saja ya. Jadi untuk perkuliahan hari ini mudah-mudahan materi pembagian joining ini bisa dipahami dengan baik. Untuk pemahaman lebih luasnya lagi nanti melalui tugas. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kemudian saya akhiri aja, semoga kita semua ini selalu diberi kesehatan. Amin. 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 Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon izin Bapak lab ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Cepet Terus Pak. baja kupa ujang dewe baja. Jadi tugasnya naon wae euy. Baja Kan kupa ujang deui baja. Kupa ujang deui kabeh nepi Jumat kupa ujang Jumat.
Aing geus bosen ngadang ieu euy. Kadang suara bisik-bisik. Asli. Hah? Mi, Naon? minggu mimiti kendalana laptop rusak, minggu kedua koneksi internet tidak stabil, minggu harap naon mi. Minggu ayeuna kan ieu aya sertifikasi. Minggu Teu ieu hareup masalah laptopna. ngadanga bladung minggu hareup. Gila, astagfirullah. Iya ini keur di-record goblok. Iya. Iqbal. Bae tang lah aing nu ngarekord jadi mau di-share ku. Iqbal. Ka urang deui, urang teu tadi cicing. Jangan lupa live atuh, tanggung 2 menit lagi. Pak Benny jam 11. Otoga. 10. Udah pada live. 10.40. 10.40. Nah, si Trina nyeuna jam 11. Soalnya kan absen dulu, kan di grup dulu kata Bapak. Naon sih nu gelo pepe. Naon rek ngetes keyboard laptop anyar teh ngetik gitu. Pit share screen laptop mana pit terus daek diak nempo pit. DX. XX di laju meureun. Pelanggaran eta geus ganti season keneh diomongan. 1 menit lagi. Diungkit-ungkit wae euy. Goodbye everyone. Serem banget.